Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sistem pakar untuk diagnosis COVID-19. Di sini dengan anggota Fahri Ahmad Fahrudin dengan NIM 180301569 sebagai programmer, dan Muhammad Rinaldi itu dengan NIM 18030155249 sebagai Knowledge Engineering. Selanjutnya itu ada Bayu Rizky Aufar dengan NIM 18030155242 sebagai testing, dan saya sendiri Maruf Diki Prayogo dengan NIM 18030150997 dengan sebagai project manager. Di sini kita membahas tentang coronavirus atau COVID-19. Di sini saya sedikit menjelaskan apa itu COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau salah satu jenisnya coronavirus. Penderita COVID-19 ini dapat mengalami demam, batuk, kering, dan kesulitan bernafas. Apakah COVID-19 ini bisa menular? Ya, infeksi menyebar ini salah satunya itu dapat melalui percikan seperti droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauannya itu biasanya hingga 1 meter, dan droplet ini bisa menempel di benda namun tidak akan bertahan lama di udara. Berikut ini adalah gejala-gejala COVID-19 itu. Yang pertama itu ada demam, yaitu suhunya itu bisa di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis maksudnya, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Berikut ini adalah alur pelancangan dan alur sistem. Jadi di sini ada alur pelancangan di mana dimulai, selanjutnya itu pengumpulan data, selanjutnya itu perancangan sistem, selanjutnya itu pembuatan sistem, dan sistem akan diuji. Jika sesuai, maka akan lanjut di pembuatan laporan akhir. Jika tidak sesuai, maka kembali ke pembuatan sistem, pengujian sistem, dan pembuatan laporan akhir dan selesai. Berikut ini adalah alur sistem, di mana kita memulai, selanjutnya akan mendiagnosis. Kalau ya, komplit. Kalau no, itu akan mendiagnosis kembali. Dan kembali ke diagnosis, dan jika sudah selesai, maka hasilnya oke dan stop. Di sini saya akan menjelaskan job desk team. Yang pertama itu saya sendiri, Maruf Diki Prayogo, dengan ituan project manager. Project manager ini memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab esensial, mulai dari pembuatan perencanaan, membuat jadwal hingga target pada project yang dijalani, memonitoring perkembangan project, dan membuat laporan kompleks untuk para stakeholder. Selanjutnya ini ada Muhammad Rinaldi sebagai Knowledge Engineering. Knowledge Engineering ini menerjemahkan informasi dan menyampaikan kepada programmer yang mengkodekan informasi ke dalam basis data sistem agar bisa diakses penggunanya. Selanjutnya itu ada Fahri Ahmad Fahrudin sebagai programmer. Di sini programmer adalah penulis dan penguji kode yang digunakan untuk membuat program perangkat lunak dengan mengubah desain program yang dibuat oleh developer untuk menjadi instruksi yang dapat diikuti oleh komputer. Selanjutnya itu ada Bayu Rizky Aufar sebagai testing. Software tester adalah yang bertanggung jawab untuk menguji kinerja perangkat lunak. Umumnya software tester ini akan menganalisis kualitas perangkat dengan mencari bug, kesalahan coding, cacat dalam produk, serta masalah lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja software tersebut. Di sini selanjutnya itu ada kontribusi tim yang akan dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu saya sendiri, Maruf Diki Prayogo, sebagai project manager. Di sini saya bertanggung jawab
untuk memantau progres proyek setiap pekan, memastikan setiap anggota melaksanakan tugasnya masing-masing, dan memastikan komunikasi tim berjalan dengan baik agar project plan yang dirancang sesuai dengan rencananya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh masing-masing anggota. Bisa dilanjut Ya, oleh selanjutnya itu saya Muhammad Rinaldi sebagai knowledge engineer. Dalam proyek ini yaitu mencari tahu informasi data-data dari para pakar yang nantinya digunakan pada proyek ini. Karena proyek ini itu tentang membuat sistem pakar COVID-19, jadi kayak kita tuh saya tahu nih informasi apa aja nih yang cocok tentang COVID, kayak misalnya ciri-ciri orang terpapar COVID atau kayak gimana. Habis itu selanjutnya setelah mencari informasi dari para pakar, saya itu menyampaikan informasi ke programmer gitu, supaya nanti ke dalam sistem basis datanya dipakai gitu. Itu aja sih. Selanjutnya mau Fahri dulu apa Bayu Rizky? Saya Rizky Over, tesnya atau tester seperti testing atau tes pada umumnya membantu programmer untuk memastikan aplikasi mendapatkan hasil sesuai dengan project plan dari project manager agar tidak ada kecacatan dalam aplikasi itu sendiri. Mungkin bisa dilanjut Fahri Ahmad Farudin. Oke, tugas saya di sini itu untuk menuliskan kode program menggunakan Clips berdasarkan informasi yang dikirim oleh knowledge engineer yaitu Muhammad Rinaldi. Nah, mungkin saya akan menjelaskan beberapa kodenya. Coba gantian share screen. Oke. Oke. Di sini ada dua def function. Dua def function ini tuh fungsinya untuk yang pertama itu untuk membuat pertanyaan. Di sini ada nama functionnya, tanya pertanyaan. Di sini ada pertanyaannya, dan di sini adalah jawaban yang diterima oleh pertanyaan itu. Nah, di sini itu ada fungsi print out untuk mengeprint pertanyaan. Nah, terus jawabannya ini itu apa ya? Sistem akan membaca jawaban dari pengguna ke dalam variabel jawaban ini. Terus dicek jawaban dari pengguna apakah inputannya itu string atau bukan. Kalau string itu akan dibuat lowercase gitu jawabannya, huruf kecil semua. Lalu dibind lagi ke variabel jawaban. Nah, semisalnya pengguna tidak memasukkan tipe data yang bukan string misalnya, nah itu pertanyaannya akan diulang lagi. Jawabannya itu akan diminta lagi oleh aplikasi. Terus di sini ada def function ya atau tidak. Def function ya atau tidak itu fungsinya untuk menjawab pertanyaan yang tadi yang dari fungsi sebelumnya itu. Nah, terus terus jawaban yang diterima itu adalah ya, tidak, ya, y, dan t. Terus jawabannya itu di-bind ke variabel jawaban. Nah, semisalnya kalau jawabannya ya atau jawabannya y, maka akan nge-return nilai ya. Dan kalau misalnya kondisi ini nggak terpenuhi, dia akan nge-return nilai tidak. Nah, terus di sini ada pendefinisian rule. Beberapa pendefinisian rule. Yang pertama itu ada pertanyaan hidung tersumbat. Nah, pertanyaan hidung tersumbat ini akan keluar apabila fakta dari hidung tersumbat itu belum masuk ke dalam fact list. Nah, terus kalau misalnya pengguna menginputkan jawaban, maka akan dibuatkan fakta berdasarkan nilainya itu berdasarkan fungsi ya atau tidak. Begitupun pertanyaan batuk akan dicek dulu fakta batuknya itu ada atau enggak, lalu setelah itu dibuat fakta batuk. Nah, misalnya di sini
pertanyaan batuk kering. Nah, misalnya batuknya itu pertanyaan batuk keringnya itu akan keluar kalau nilai faktanya itu batuk ya. Nah, terus ditanya juga batuk keringnya iya atau tidak. Nah, terus di role yang selanjutnya itu tidak batuk kering, misalnya batuk maksudnya tidak batuk berarti maka tidak batuk kering juga. Seperti itu. Terus di sini ada pertanyaan demam, pertanyaan tenggorokan sakit, pertanyaan tenggorokan gatal, pertanyaan sakit kepala, pertanyaan dan kelelahan. Nah, selanjutnya ini adalah rule yang akan keluar di akhir. Yang mana apabila fakta tersumbat itu ada, fakta batuk kering itu udah ada, fakta demam itu udah ada, fakta tenggorokan sakit ada, fakta tenggorokan gatal ada, fakta sakit kepala ada, fakta kelelahan ada, maka rule ini akan berjalan. Nah, di sini adalah knowledge-nya. Jadi, if kalau hidung tersumbatnya iya, dan batuk keringnya juga iya, dan demamnya juga iya, dan tenggorokan sakit juga iya, dan tenggorokan gatal iya, dan sakit kepala iya, dan kelelahan iya, maka printout-nya itu adalah Anda terdiagnosis positif COVID-19. Semisalnya kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan mengeluarkan output Anda terdiagnosis negatif COVID-19. Itu penjelasan kodenya. Nah, setelah itu ini merupakan gambar dari Halo. Halo. Tes. Ya, masuk. Dan ini adalah hasil dari output yang programmer buat di aplikasi ini. Kita akan mencoba untuk diagnosis negatif pada kasus ini. Seperti yang dijelaskan oleh programmer sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan yang mendefinisikan COVID-19 itu seperti apakah Anda merasa kelelahan, dan kita jawab ya atau Y. Apakah kepala Anda terasa sakit, kita menjawab Y. Apakah tenggorokan Anda gatal, kita jawab Y. Apakah tenggorokan Anda sakit, kita jawab Y. Apakah Anda demam, kita menjawab Y. Apakah Anda batuk, kita menjawab Y. Apakah batuk Anda kering, kita jawab tidak. Apakah hidung Anda tersumbat atau flu, kita jawab tidak. Berarti Anda terdiagnosis negatif COVID-19 untuk testing pada aplikasi ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku dari presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.